Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Kali ini aku tuh mau memasak. Ini tuh aku masak juga agak lumayan banyak karena sekalian juga mau ngasih untuk besek acara maulidan di tempat aku. Ketika ada mau acara memperingati maulid Nabi seperti ini di tempat aku tuh suka begini ya. Jadi si para panitianya itu ngebagiin besek ke para warga gitu ya. Nanti kita tuh diisiin beseknya sama kita masing-masing, terus nanti kita balikin lagi ke sana gitu. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih? Apakah ada yang sama juga kayak di tempat aku seperti ini? Kalau ada acara maulidan kayak gini, kita tuh pada masak-masak gitu ya untuk ngisi besek. Boleh ya teman-teman sharing-sharing juga di kolom komentar. Sekalian juga kalian sebutkan dari daerah mana kalian berasal. Untuk menu beseknya sendiri itu bebas ya teman-teman, nggak ditentuin dari sananya harus diisi A, B, C gitu ya, enggak. Kita aja sendiri terserah gitu ya masing-masing mau diisiin apa. Nah di sini aku tuh memang adanya ini gitu ya. Kan yang pas food trip aku kemarin aku tuh ada bahan-bahan ini ya teman-teman. Jadi udah aku pakai bahan-bahan yang ada aja. Jadi aku tuh nggak beli lagi ya. Kan lumayan juga ya teman-teman. Tadinya tuh kata aku apa kita pakai ayam aja ya? Ya aku bilang gitu ya ke ayahnya Alma. Kita beli lagi gitu kan. Tapi kata ayahnya ya udah sih ada yang ada aja katanya di rumah. Ya udah bener sih, memang bener kata beliau ya. Jadi ya udah aku tuh pakai bahan-bahan makanan yang memang sudah ada di kulkas aku aja ya teman-teman, yang dari food trip aku di minggu kemarin. Untuk kalian yang belum menonton video food trip aku yang sebelumnya, boleh ya nanti ditonton juga teman-teman. Ini aku ceritanya mau masak mie goreng. Nah untuk mie nya ini aku pakai mie cap 3 telur itu loh. Kalau kalian masih ingat, aku tuh 2 minggu lalu kan beli mie cap 3 telur. Terus waktu itu kan isinya tuh ada 3 keping gitu ya teman-teman. Aku tuh baru pakai 2 keping. Jadi ini masih ada sisa lagi 1 keping. Ya udah aku pakai aja ini untuk ngisiin besek. Alhamdulillahirrabbilalamin ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah banget. Nah gitulah keuntungan kita dari nge-food prep ya. Kalau ada acara-acara tak terduga, ketika masih ada stok kita bisa gunakan aja yang ada, nggak harus beli lagi, kayaknya rempong banget gitu ya. Untuk bumbunya sendiri itu biasa aja ya, cuman bawang merah, bawang putih aku kasih kemiri, terus penyedap rasa. Lanjut aku juga kasihin saus tiram biar lebih sedap gitu teman-teman. Untuk rasanya mah ini lumayan sih kalau menurut aku ya. Ya iyalah orang aku yang masak gitu ya, enak-enak aja. Tapi seru sih, ini lumayan lah ya untuk rasanya mah. Cuman kayaknya tadi aku tuh kebanyakan nambahin air gitu, jadi agak-agak menyek-menyek gitu loh, agak becek-becek gitu sih mie-nya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, alhamdulillah gitu ya segini juga. Mudah-mudahan lah bisa manfaat dan bisa termakan gitu ya teman-teman, amin. Lanjut kemudian ini aku mau masak si ikan kembungnya. Ini aku mau balado aja. Ikan kembungnya udah tadi aku goreng duluan ya, tapi nggak aku record karena takut kepanjangan banget videonya. Untuk bumbunya ini juga aku tuh blender aja biar cepet. Kalau untuk tadi yang bumbu si mie itu aku ngulek sendiri, beda ya. Yang satu diulek, yang satu di blender. Ngomong-ngomong soal ikan kembung, kayaknya kalau ikan kembung kalau ukurannya yang kecil kayak gini lebih enak ya. Ya nggak sih teman-teman, kalian ngerasa kayak gitu juga nggak sih? Kayaknya kalau ukuran ikan kembungnya terlalu besar, kayak bau amisnya tuh kayak bau banget gitu loh. Apa aku salah ya? Tapi ayah Alma juga bilang gitu, katanya ini yang kecilan mah kayaknya lebih enak deh daripada yang ukurannya yang gede-gede itu ikan kembungnya. Bumbunya ini juga aku tambahin dengan daun jeruk ya, tumben banget aku tuh pakai daun jeruk. Tapi lagi pengen sih teman-teman, pengen coba pakai daun jeruk, jadi udah aku pakein aja. Kebetulan juga memang ada stok daun jeruk ya. Jangan lupa juga untuk seasoningnya aku tambahin dengan gula merah, karena untuk bumbu yang cabai-cabai seperti itu lebih hot kalau kita pakein gula merah ya, lebih jos aja rasanya gitu ya daripada dibandingkan dengan kita tambahin dengan gula putih. Tapi balik lagi ya, semuanya tergantung dengan seleranya masing-masing.
Ketika ada acara-acara seperti ini, sebenarnya mah ada juga ya teman-teman, mereka-mereka yang masak sendiri, kayak tetangga-tetangga aku pun kayak gitu, ada yang masak sendiri juga, ada juga ya mereka yang beli gitu ya, beli jadi aja nanti dikasihin langsung. Katanya biar lebih praktis. Tapi untuk kita, terutama aku yang memang anggaran belanjanya itu nggak terlalu besar gitu ya, biar lebih hemat, jadi ya udahlah masak sendiri aja. Kebetulan juga stokan masih aman. Dalam kehidupan berumah tangga, istri tuh sering banget ya menjadi peran utama sebagai pengelola keuangan, termasuk uang belanja. Pos yang satu ini tuh sering banget ya membuat aku terutama jadi pusing 7 keliling gitu ya. Sudah dijatah malah harga barang pada ikut naik gitu ya teman-teman. Nah, supaya bisa mencukupi kebutuhan bulanan, mingguan ataupun harian, kita tuh harus pintar-pintar ya mengelola uang belanja biar bisa cukup. Sebenarnya untuk cara menghemat uang belanja udah sering banget dibahas, tapi ya udah ayo kita bahas lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pengingat lagi untuk kita yang sering kadang-kadang suka lupa gitu ya. Yang pertama itu dengan membuat daftar belanja dan menentukan anggarannya. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa belanjanya itu di pasar ya, karena barang-barang yang dijual di pasar itu lengkap dan harganya juga bisa ditawar. Namun kita juga bisa belanja di supermarket lokal kalau memang pasarnya jauh dari tempat tinggal kita gitu ya teman-teman. Ya kalau aku pribadi sih memang pasarnya tuh dekat gitu ya, jadi mendingan ke pasar aja. Terus kayak tukang sayur yang di rumahan gitu juga yang ngelapak di dekat kontrakan juga banyak. Jadi alhamdulillah gitu ya, mendingan beli di tukang-tukang sayur kayak gitu aja. Selain itu belanja di pasar tradisional dan di tukang sayur yang keliling itu kayaknya lebih cocok juga sih di kantong aku. Selanjutnya kita juga bisa dengan membandingkan harga barang ya. Itu tuh ya, sering banget aku bilang juga ya teman-teman. Kita bisa menghemat uang belanja dengan membandingkan harga. Bisa dari sesama toko offline ataupun toko online ya teman-teman. Cara itu bisa membantu kita untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan ngomong-ngomong ini tadi aku memasaknya udah selesai ya. Sekarang aku tuh lagi bungkus-bungkus dan udah mulai naruh-naruhin ini ke kantongnya masing-masing. Untuk dari sananya itu udah dikasih ya sama panitianya tuh, kita cuma dikasih kantong 2 piece yang merah gitu untuk wadah si beseknya, terus 2 keranjang besek seperti ini teman-teman. Jadi untuk bungkus nasinya, terus kemudian ini untuk kantong si lauknya itu kita punya sendiri gitu ya teman-teman, kita yang ngeluarin sendiri, nggak dikasih dari sana mah cuma dikasih keranjang beseknya doang. Dan alhamdulillah ini untuk kantong yang aku pakai untuk makanan ini tuh aku punya stok ya, sisaan dari aku pas Almaira ulang tahun kan, waktu itu aku tuh bikin snack gitu ya, dan kantong-kantongnya itu masih ada gitu. Alhamdulillah ya, ketika ada sisa-sisaan stok kayak kantong plastik atau apapun itu gitu ya teman-teman, ketika kita tuh nyimpannya tuh paringpan gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Jadi kalau naruh barang-barang yang memang sekiranya akan digunakan lagi tuh memang harus benar-benar bagus banget nyimpannya. Jadi kalau suatu hari kita butuh lagi, kita bisa langsung gunakan dan gak harus beli lagi. Kan lumayan ya kalau memang harus beli lagi, jadi harus ngeluarin anggaran lagi. Kalau ini kan enggak gitu ya. Jadi uang tuh tetap aman. Alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Selama ini tuh kita memang harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Seenggaknya kita tuh bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari tanpa kekurangan, walaupun misalkan tidak bisa menabung ibaratnya gitu ya. Udah cukup aja udah alhamdulillah, nggak ngutang sana sini gitu ya. Walaupun sebenarnya mah mudah-mudahan kepengennya mah selalu ada sisa dari setiap anggaran bulanan yang sudah kita tentukan di awal gitu ya. Pengennya mah ada sisa. Tapi kalaupun misalkan pas-pasan juga udah alhamdulillah banget sih ya. Nah terus bagaimana dong kalau realisasinya uang belanja tuh masih ngerasa kurang meskipun sudah sesuai rencana pengeluarannya gitu ya. Nah saat uang belanja kurang, ada perasaan segan atau enggan pada sebagian besar istri untuk meminta tambahan jatah uang kepada suami ya teman-teman. Hayo siapa yang kayak gitu untuk kita-kita, terutama aku yang memang misalkan sebulan ini cuma dikasih 2 juta untuk kebutuhan gitu ya teman-teman. Atau mungkin kalian mah tim yang semuanya kalian pegang teman-teman. Boleh juga sih sharing-sharing dulu ya di kolom komentar. Kalian tim yang memang semua keuangan kalian pegang, atau tim yang keuangannya itu dibagi 2 antara suami dan istri ya. Nah kalau misalkan dibagi 2 kayak aku nih ya, saat uang belanja misalkan kurang nih, kita tuh harus banget berbicara kepada suami dan jangan segan-segan untuk meminta tambahan uang belanja. Karena meskipun anggaran belanjanya itu dibagi 2 anggaran belanja, anggaran keuangan
keuangannya itu dibagi dua, kan pasti kita antara suami istri itu terbuka ya, kita tuh tahu, sama-sama tahu berapa penghasilan seluruhnya dan apa-apa saja pengeluarannya. Jadi ketika misalkan ada di pos yang ini tuh kurang, aku tuh nggak segan-segan aku minta gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah tabarakallah, suamiku tuh nggak rewel sama sekali masalah pengeluaran gitu ya teman-teman. Dan memang aku juga jelas gitu ya, apapun pengeluarannya pasti aku catat, jadi beliau juga tahu, jadi nggak ada selisih paham di antara kita ya. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan promo saat belanja online ya, untuk mensiasati uang belanja yang kurang. Jadi kalau ada promo-promo kan gitu lumayan ya, bisa mendapatkan harga yang lebih murah ya teman-teman. Pokoknya dalam hidup berumah tangga antara suami dan istri itu memang harus ada keterbukaan gitu ya tentang apapun itu. Jadinya nggak ada selisih paham di antara kita berdua gitu ya teman-teman. Karena mungkin suami ngerasanya udah gede nih gua ngasihnya gitu ya, tapi kok nggak cukup sih misalkan nih ya gitu ya teman-teman. Kan ada ya suami yang kayak gitu, tapi jangan sampai ya. Dan alhamdulillah juga ayah almarhum itu nggak kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya mah. Dan mudah-mudahan juga beliau tuh selalu sehat ya, suami-suami kita tuh selalu sehat, mereka tuh selalu sehat, dan Allah selalu lancarkan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan Allah cukupkan setiap apapun yang sedang kita butuhkan. Amin ya robbal alamin. Oke deh, karena video aku juga udah mau selesai. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya robbal alamin. Aku juga mohon maaf ya apabila di dalam video ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Jangan pernah lupa untuk bahagia dan selalu bersyukur apapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.